Yang terbaru, gara-gara sakit hati dan kecewa karena sering diancam, seorang anak di Medan, Sumatera Utara tega membunuh ibu kandungnya. Kasus pembunuhan juga menimpa satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur. Sementara di Serang, Banten, 2 pekan berlalu, pelaku pembunuhan terhadap anak politisi PKS belum juga terungkap. Seorang ibu di Medan, Sumatera Utara ditemukan tewas di tangan anak kandungnya. Korban ditemukan meninggal dalam kondisi luka di tubuhnya. Polisi bilang pembunuhan dipicu perlakuan korban yang kerap melakukan kekerasan dan ancaman terhadap anggota keluarganya. Sakit hati memuncak setelah korban menghapus aplikasi game online di ponsel pelaku. Melihat kekerasan yang dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau. Ini dilihat oleh si adik. Kemudian melihat kakaknya, maksudnya adik melihat kakaknya yang dipukuli oleh korban menggunakan sapu dan tali pinggang. Si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Korban melihat game Murder Mystery pada season Kills Others menggunakan pisau. Dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sumatera Utara menyebut akan mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari menjalani proses hukum hingga persidangan. Di Situbondo, Jawa Timur, 3 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas dengan sejumlah luka. Jasad ketiga korban pertama kali ditemukan oleh kerabat yang datang ke rumah. Guna mengungkap kasus kematian satu keluarga ini, polisi melakukan olah TKP lanjutan. Selain menyita barang bukti, polisi juga sudah memeriksa 4 saksi. Olah TKP ya, lanjutan. Ya, mudah-mudahan ada petunjuk-petunjuk. Ya. Sementara masih 3-4 orang saksi, tapi sambil berjalan ya, artinya pihak-pihak yang kira-kira kita butuhkan keterangan ya, pasti akan kami mintai keterangan. Dan kasus yang menjadi sorotan publik adalah tewasnya seorang anak berusia 9 tahun di rumah mewah di Cilegon, Banten yang tak lain anak politisi PKS hingga kini belum terungkap. Polisi mengaku belum bisa mempublikasikan secara detail atas perkembangan dari kasus ini karena masih bersifat rahasia atau konfidensial, khususnya berkaitan dengan barang bukti ilmiah dan para saksi. Udah 22 ya, data 22. Untuk keterangan apapun dari pemeriksaan saksi tersebut kami belum bisa menyampaikan. Alat buktinya masih semua diuji, di-compare, diperbandingkan. Kalau memang ada persesuaian, ya kita akan koordinasikan. Maraknya pembunuhan di keluarga menjadi kekhawatiran tersendiri, apalagi keluarga merupakan lingkungan yang terdekat yang seharusnya aman dan nyaman. Tim Liputan, Kompas TV. Maraknya kasus pembunuhan di lingkup keluarga menjadi keprihatinan tersendiri. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang harusnya nyaman dan aman. Lalu, mengapa kasus pembunuhan seperti ini bisa terjadi di lingkungan keluarga? Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis forensik Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang, Mas Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Cassandra, belakangan ini kita tahu beberapa kasus pembunuhan terjadi dalam lingkup keluarga. Sebenarnya dari sisi psikologis forensik, seperti apa memandang kasus pembunuhan di lingkup keluarga seperti ini? Dalam setiap kasus yang melibatkan hilangnya nyawa seseorang, tentu harus ada pemeriksaan yang mendalam terlebih dahulu untuk mengetahui dan memastikan sumber penyebabnya. Nah, dalam hal ini kan kepolisian juga pasti sedang mencari sebabnya ya, tapi dari hasil-hasil yang diperoleh tentu bisa dipastikan, bisa ditentukan kira-kira faktor yang mungkin menjadi penyebab. Setelah tersangka-tersangkanya ditemukan tentu saja, siapa yang berpotensi kuat untuk menjadi tersangka atau pertamanya juga mungkin terduga pelaku pembunuhan, lalu kemudian berdasarkan dari alat buktinya, lalu kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, baru bisa ditentukan kira-kira penyebabnya apa. Nah, pada banyak kasus umumnya disebabkan karena berbagai motif, baik motif asmara, ekonomi, atau dendam, dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus khususnya yang mengaitkan dengan
keluarga, anggota keluarga, biasanya faktor dendam lebih banyak mendominasi. Nah, di dalam proses-proses seperti ini tentu pemeriksaan psikologis terhadap tersangka pelaku sangat mampu menjelaskan mengapa terjadi psikodinamika kekerasan di dalam keluarga sehingga mengakibatkan tewasnya seseorang. Mbak Cassandra, tadi ada katakan faktor dendam yang paling banyak ditemukan begitu menjadi motif. Lalu sebenarnya apa yang membedakan kekerasan, bahkan ada yang berujung hingga pembunuhan begitu ya, di dalam keluarga dengan kekerasan di kasus-kasus lain yang di luar lingkup keluarga? Ya, karena ada riwayat dendam ini tersebut ya, pastinya ketika ada profil psikologis yang khas, ada situasi-situasi yang mungkin tidak bisa diselesaikan, ada masalah intelijensi, ada masalah mungkin karakter kepribadian, pengendalian emosi, kemudian juga mungkin keterampilan sosial yang terbatas, sehingga ketika ada situasi yang mungkin dirasakan tidak nyaman, tidak mungkin ada kesalahan begitu, lalu banyak yang juga ada kaitan juga masalah ekonomi, tapi lalu kemudian penyelesaiannya adalah dengan cara menghilangkan nyawa korban. Apalagi kalau misalnya ternyata ada unsur ketujuan juga untuk mendapatkan keuntungan, misalnya mungkin ketika ada mau menjual sesuatu atau mendapatkan uang tertentu. Nah, itu yang harus dibedakan dan dipisahkan dari setiap kasus-kasus yang ditemukan. Menarik, tadi ada katakan memang beberapa kasus belakangan ini belum terbuka begitu, konfliknya belum terpecahkan. Tapi Anda katakan juga ada sesuatu yang dirasakan tidak nyaman dalam lingkup keluarga, entah itu dari orang tua ke anaknya. Apakah termasuk kurang terbukanya antar anggota keluarga juga menjadi faktor, Mbak Cassandra? Bisa jadi, tapi yang jelas adalah ketika rasa emosi itu tidak terdeteksi, tidak terungkap, lalu kemudian diabaikan, bagaimana setiap anggota keluarga ini tidak mengenali masing-masing dan mungkin juga memang tidak ada komunikasi dan hubungan interpersonal yang harmonis, sehingga akhirnya solusi untuk menghilangkan nyawa itu menjadi bagian, selain juga mungkin karena adanya ledakan emosi yang mendadak yang begitu tiba-tiba. Nah, ini yang nanti bisa membedakan antara salah satu jenis motif pembunuhan ini adalah dengan spontan atau terencana. Nah, ketika ada ledakan emosi biasanya memang cenderung spontan. Tetapi ketika ada persiapan, lalu kemudian ada rencana-rencana, apalagi kemudian melibatkan orang lain, nah ini bisa disebut bukan karena ledakan emosi, tetapi justru berdasarkan pertimbangan yang matang sampai ada rencana-rencana untuk menghilangkan jejak dan lain sebagainya. Tapi Mbak Cassandra, ketika ada rencana, ketika ada persiapan begitu, apakah pelaku itu menyadari konsekuensi selanjutnya, ataukah hanya aksi spontanitas saja dengan ledakan-ledakan emosi yang dapat diluapkan begitu, Mbak Cassandra? Ya, itu yang membedakan setiap kasus. Itu alasannya mengapa kepolisian tentu menahan diri untuk tidak segera membuka dan mengungkapkan sebelum semua bukti-bukti itu diperoleh. Jadi kembali lagi bahwa penyelidikan itu sangat hati-hati dilakukan untuk supaya bisa memastikan penyebabnya apa. Lalu perjalanan dari sebuah keputusan tersebut apakah disebabkan karena ledakan emosi, karena tidak dapat mengendalikan emosi, atau karena perencanaan. Nah, ini juga berdasarkan hasil-hasil temuan di lapangan. Lalu bagaimana masyarakat di luar lingkup keluarga, tapi masih keluarga dekat begitu Mbak Cassandra ya, bisa lebih proaktif melaporkan tanda-tanda kekerasan internal yang terjadi dalam keluarga? Iya, sebenarnya kembali lagi kita di Indonesia memang mengenal adanya keluarga inti, lalu kemudian ada keluarga extended gitu ya, meluas, mungkin ada kira-kira misalnya ada ayah, orang tua, ada kakek, nenek, ada tetangga. Nah, ini yang tentu harus pastikan juga bahwa setiap anggota keluarga mengenali masing-masing yang lainnya, lalu kemudian juga mengetahui apa yang sedang terjadi, bagaimana kondisi emosi mereka saat itu. Situasi-situasi yang mungkin sulit sedang dihadapi, pertengkaran-pertengkaran, nah semua harus diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut, dan jangan sampai ada satu kondisi yang terabaikan sehingga akhirnya karena adanya suatu perjalanan emosi yang tidak terdeteksi oleh anggota keluarga lain, sehingga hal ini bisa terjadi yang tentu saja bisa berakibat sangat fatal, karena pada beberapa kasus bisa jadi korbannya lebih dari satu.
Baik, intinya salah satu hal yang harus menjadi penting adalah bagaimana keterbukaan dalam anggota keluarga, antar anggota keluarga, sehingga apapun dapat dibicarakan begitu, termasuk hal-hal yang menjadi dendam dalam lingkungan keluarga. Terima kasih atas informasi yang Anda bagikan, Mbak Cassandra Putantro.